Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Ibu Teti Sumiati. Nah, bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga baik-baik semuanya ya. Saya selalu mendoakan yang terbaik buat kalian. Nah, pada kesempatan kali ini marilah kita membahas materi mengenai persamaan lingkaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita membahas materi yang ada pada bab 3, yaitu materi persamaan lingkaran dan garis singgung untuk matematika peminatan kelas 11 IPA. Pengertian: lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu, di mana titik tertentu itu dinamakan titik pusat lingkaran, dan yang berjarak sama atau tetap itu dinamakan jari-jari. Di sini terlihat ada gambar sebuah lingkaran. Misalnya ini sebuah titik A. Jika titiknya banyak sekali dan dia mempunyai jarak yang sama terhadap sebuah titik, di mana titik itu adalah titik P yang dikatakan sebagai titik pusat, maka si titik tersebut dia melingkar. Oleh karena itu membentuk lingkaran. Nah, jarak yang sama tersebut, misalnya ini titik A mempunyai jarak terhadap titik P, dikatakanlah sebagai jari-jari dan diwakili dengan R kecil. Kemudian selanjutnya kita bahas mengenai persamaan lingkarannya. Persamaan lingkaran yang berpusat di O atau 0,0, di O dengan titik 0,0 dengan jari-jari R adalah, kita lihat di sini ada gambar lingkaran dengan pusatnya di 0,0 yaitu titik O. Kemudian di sini ada sebuah titik A. Titik A ini terletak pada lingkarannya, pada garis busurnya, mempunyai jarak terhadap titik pusatnya O. Jadi OA ini adalah jari-jari dan diwakili dengan R kecil ya. Apabila titik A ini saya proyeksikan ke sumbu X dan kita tulis ini sebagai titik B, terlihat oleh kalian sebuah segitiga siku-siku dengan siku-siku di titik B. Ya. Nah, kalau saya ambil segitiganya, kita lihat di sini. Nah, ini seperti ini, ya. Berarti yang garis mendatarnya karena dia ada di sumbu X, saya tulis X. Kemudian yang garis tegaknya itu sejajar dengan sumbu Y, saya tulis Y. Dan ini jarak sebuah titik terhadap titik pusatnya adalah jari-jari, tulis R. Atau kalau saya ambil segitiganya aja seperti ini, sehingga dengan menggunakan rumus Pythagoras, bahwa Pythagoras itu adalah sisi miring kuadrat sama dengan sisi datar kuadrat ditambah sisi tegak kuadrat, atau X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadilah rumus persamaan lingkaran dengan pusat di titik 0,0 adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Kita kembali ke gambar awal seperti ini ya. Nah, jadi rumus persamaan lingkaran yang pusatnya di 0,0 itu asalnya adalah dengan menggunakan rumus Pythagoras. Nah, bagaimana kalau lingkaran itu pusatnya di titik yang lain? Bisa titiknya itu ada di kuadran 1 atau kuadran 2 atau kuadran 3 atau kuadran 4. Misalnya ini saya menggambar lingkaran ada pada kuadran ke-1 ya. Titik pusatnya adalah A, B. Kemudian ada sebuah titik A yaitu pada lingkarannya, pada busur lingkarannya, di mana titik A mempunyai jarak terhadap titik pusatnya. Jadi AP ini dikatakan sebagai jari-jari diwakili dengan R kecil. Titik A ini adalah koordinatnya X, A, YA, dan kemudian apabila titik A ini diproyeksikan terhadap sumbu X, dan sini terlihat ada titik B di sini. Kemudian kalau kita lihat ke sumbu Y-nya, di sini jadi terlihat ada sebuah segitiga APB, di mana titik pusat lingkaran P yaitu A, B, absis X-nya adalah A, ordinat Y-nya adalah B. Nah, untuk menentukan
rumus persamaan lingkaran yang pusatnya di titik A, B, kita ambil segitiga yang ini ya, yaitu segitiga APB. Nah, kita harus mengetahui berapa panjang PB, berapa panjang AB. Nah, apabila titik B ini adalah panjangnya, katakan absisnya adalah X, kita ambil ini karena dia sejajar sumbu kita ambil X-nya ya, X. Kalau dari sini sampai sini adalah titik P ini absisnya adalah A, ya, dari sini ke sini A, maka panjang PB ini adalah X dikurangi A atau X min A. Nah, kemudian untuk panjang AB-nya, nah sampai A sini ini adalah Y ya, Y-nya ya, ordinat Y. Kemudian kalau sampai B berarti ini ordinatnya adalah untuk titik pusat P-nya kan B. Jadi panjang AB ini adalah sama dengan Y dikurangi B. Nah, kalau saya ambil segitiganya seperti ini ya, ini jadi PA-nya ini adalah X min A, AB-nya adalah Y min B. Atau untuk lebih simpelnya, saya ambil segitiganya aja seperti ini, sehingga dengan menggunakan rumus Pythagoras maka X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Dan inilah rumus persamaan lingkaran dengan pusat A, B. Nah, apabila persamaan lingkaran yang pusatnya di titik A, B tadi, jika penulisan tanda kurungnya dibuka, kita buka ya. Ini cara membukanya seperti ini. X dikuadratkan X kuadrat, kemudian 2 kali X kali min A adalah min 2AX, kemudian min A dikuadratkan min A kali min A plus A kuadrat. Kemudian ini dikuadratkan Y-nya Y kuadrat, kemudian 2 kali Y kali min B adalah min 2BY, kemudian min B nya dikuadratkan min B kali min B adalah plus B kuadrat. Lalu Y kuadratnya didekatkan penulisannya dengan X kuadrat, min 2AX nya ke belakang didekatkan dengan min 2BY, A kuadratnya pindah ke belakang didekatkan dengan plus B kuadrat, dan jari-jari R kuadratnya dari ruas kanan dipindahkan ke ruas kiri jadi min R kuadrat. Selanjutnya min 2A kecil ini diganti dengan huruf A besar, min 2B kecil ini diganti dengan huruf B besar, kemudian A kuadrat tambah B kuadrat min R kuadrat. Di sini tidak ada variabel XY-nya. Ini diganti dengan C besar sehingga penulisannya akan terlihat seperti ini. Ya, jadi X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Nah, ini adalah penulisan persamaan lingkaran dalam bentuk umum seperti itu. Tadi tertulis bahwa min 2A kecil sama dengan A besar, maka A kecil sama dengan A dibagi negatif 2 atau negatif setengah A besar. Min 2B kecil sama dengan B besar, maka B kecil sama dengan B besar dibagi min 2 atau min setengah B besar. Tadi yang awalnya penulisan persamaan lingkaran dalam bentuk dasar, yaitu X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan E kuadrat, pusatnya adalah di A kecil, B kecil ya, pusat lingkarannya ini. Jadi kalau penulisannya dalam bentuk umum maka pusat lingkarannya adalah min setengah A besar, min setengah B besar. Nah, min setengah A besarnya dari sini ya, dan min setengah B besarnya. Kemudian pusatnya bagaimana, jari-jarinya bagaimana gitu. Nah, jari-jarinya kita ambil dari yang ini, bahwa tadi penulisan A kuadrat kecil ditambah B kuadrat kecil dikurangi A kuadrat kecil kan diganti dengan C besar. Maka kalau dipindahkan ke ruas kanan jadi A kuadratnya jadi min A kuadrat, B kuadratnya jadi min B kuadrat. Kemudian kita ubah menjadi nilainya positif, jadilah R kuadrat sama dengan A kuadrat kecil ditambah B kuadrat kecil min C besar. Jadi kalau R saja adalah akar dari A kuadrat kecil ditambah B kuadrat kecil min C besar. Kemudian A kecilnya ini kita ganti, tadi A kecilnya kan ini ya, A kecilnya adalah min setengah A besar dan B kecilnya adalah min setengah B besar. Diganti A kecilnya dengan min setengah A besar, B kecilnya dengan min setengah B besar. Kemudian dikuadratkan min setengah A
besar ini dikuadratkan berarti kan min setengah A kali min setengah A positif seperempat A kuadrat. Kemudian min setengah B dikuadratkan min setengah B kali min setengah B adalah positif seperempat B kuadrat. Nah, jadilah ini rumus jari-jarinya adalah R sama dengan akar seperempat A kuadrat ditambah seperempat B kuadrat min C, ya, dengan ABC-nya adalah hurufnya besar. Nah, ini adalah menentukan jari-jari jika persamaan lingkarannya ditulis dalam bentuk umum seperti itu. Nah, ini kesimpulannya ya. Jadi bentuk umumnya seperti ini pusatnya dan ini jari-jarinya. Contoh soalnya nomor 1. Tentukanlah persamaan lingkaran yang diketahui pusatnya di O 0,0 dengan jari-jari 2. Tadi rumusnya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Ya, tinggal diganti saja R-nya dengan angka 2. Jadi 2 kuadrat ya. Jadilah persamaan lingkaran yang pusatnya di 0,0 dengan jari-jari 2 adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 2 kuadrat, atau X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4. Contoh nomor 2, tentukanlah persamaan lingkaran yang diketahui pusatnya di O 0,0 melalui titik negatif 2,1. Di sini jari-jarinya tidak diketahui, berarti kita harus mencari jari-jari. Karena titik negatif 2,1 ini terletak pada lingkaran, karena dilalui oleh lingkaran tersebut ada pada garis busur lingkarannya, maka kita ganti saja nilai X-nya diganti dengan negatif 2, Y-nya diganti dengan 1 untuk mendapatkan nilai jari-jari R-nya ya. Jadi X-nya diganti dengan min 2, jadi min 2 kuadrat adalah 4, Y-nya diganti dengan 1 jadi 1 kuadrat. Jadi min 2 kuadrat itu kan 4 tambah 1 kuadrat, 1 jadi 5. Jadi R kuadratnya adalah 5. Ini posisinya angka 5 ini adalah R kuadrat. Kalau R saja jari-jarinya sendiri adalah akar 5. Jadilah persamaan lingkaran yang pusatnya di 0,0 yang melalui titik negatif 2,1 adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 5. Nah, 5 ini tidak boleh dikuadratkan ya, karena ini posisinya udah R kuadrat. Ini adalah contoh nomor 2. Selanjutnya contoh nomor 3. Tentukanlah persamaan lingkaran yang diketahui pusatnya di P 2,3 dengan jari-jari 3. Nah, ini tadi rumusnya adalah X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. A-nya diganti dengan 2, B-nya diganti dengan 3 ya. Jadi penulisannya seperti ini, X min 2 kuadrat ditambah Y min 3 kuadrat sama dengan 3 kuadrat, atau X min 2 kuadrat ditambah Y min 3 kuadrat sama dengan 9. Nah, sampai sini betul. Seandainya kalau kalian ternyata pada waktu mengerjakan soal kok misalnya pilihan gandanya tidak tertulis seperti ini, berarti itu penulisannya dalam bentuk umum. Kalian harus membukanya. Misalnya ini kita buka ya. Jika dibuka, ini berarti cara membukanya ini X kuadrat, kemudian 2 kali min 2 kali X min 4X, kemudian min 2 dikuadratkan, min 2 kali min 2 plus 4. Kemudian yang ini Y kuadrat, 2 kali min 3 kali Y min 6Y, kemudian min 3 dikuadratkan, min 3 kali min 3 plus 9. Kemudian Y kuadratnya didekatkan dengan X kuadrat penulisannya. Kemudian min 4X nya ke belakang didekatkan dengan min 6Y. Kemudian angkanya sendiri 4 pindah ke belakang ditambah 9. Kemudian angka yang ada di ruas kanan pindahkan ke ruas kiri jadi min 9. Kemudian penulisannya kebetulan 9 dan 9 ya. Ini 9 dikurangi 9 dicoret saja, habis ya 0. Jadilah penulisan dalam bentuk umumnya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat min 4X min 6Y ditambah 4 sama dengan 0. Dengan A besarnya adalah min 4, B besarnya min 6, C nya adalah 4 koefisiennya. Selanjutnya ini ada tambahannya. Tentukanlah persamaan lingkaran yang pada 5, negatif 7 dengan jari-jari 6. Ini jangan salah, ini kan rumusnya X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat. Jadi A-nya kan negatif 5, kasih kurung aja. Kemudian ini juga B-nya adalah min 7. Jadi dikalikan tanda aja jadi plus ya, min kali min plus. Jadilah penulisan persamaan lingkaran yang pusatnya di negatif 5, negatif 7 dengan jari-jarinya 6 adalah X ditambah 5 kuadrat plus Y ditambah 7 kuadrat sama dengan 36.
Selanjutnya, tentukanlah persamaan lingkaran yang pusatnya di negatif 2,3 melalui titik 1,2. Nah, di sini tidak ada jari-jari, berarti kita harus mencari jari-jari. Nah, seperti tadi, seperti contoh nomor 2, bahwa titik 1,2 ini terletak pada lingkaran, terletak pada garis busur lingkarannya. Maka untuk mencari nilai R-nya, kita ganti aja X-nya dengan 1, Y-nya dengan pusatnya adalah A-nya diganti dengan negatif 2, B-nya dengan 3. Ini rumusnya saya tulis dulu. Dalam pusat lingkarannya min 2,3 diganti ya. Kalau min 2 berarti kan min kali min 2 kan jadi plus 2. Ini 3 jadi Y min 3. Jadi ini X plus 2 kuadrat ditambah Y min 3 kuadrat sama dengan R kuadrat. X-nya ganti dengan 1, Y-nya diganti dengan 2. Jadi 1 tambah 2, 3 dikuadratkan 9, 2 min 3 min 1 dikuadratkan 1, 9 tambah 1, 10. Jadilah R kuadratnya adalah 10. Nah, ini posisinya 10 ini adalah R kuadrat. Jadi kalau jari-jarinya sendiri adalah akar 10. Jadilah persamaan lingkaran yang pusatnya di negatif 2,3 yang melalui 1,2 adalah X ditambah 2 kuadrat plus Y min 3 kuadrat sama dengan 10. 10-nya jangan di 10-nya jangan dikuadratkan karena posisinya sudah R kuadrat. Seperti itu. Contoh berikutnya nomor 5, yaitu tentukanlah pusat dan jari-jari lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat min 8X plus 2Y plus 13 sama dengan 0. Berarti ini lingkarannya adalah persamaannya dalam bentuk umum, bukan dalam bentuk dasar ya. Kita tulis koefisien A besarnya adalah negatif 8 dari sini, B besarnya adalah 2, C besarnya adalah 13. Pusatnya tadi rumusnya adalah min setengah A, min setengah B, A-nya diganti dengan negatif 8. Jadi min setengah kali min 8 positif 4 ya. Min setengah B berarti B-nya diganti dengan 2. Min setengah kali 2 yaitu min 1. Jadi pusatnya adalah 4, min 1. Kemudian jari-jarinya, ini rumusnya kan, A-nya diganti dengan negatif 8, B-nya diganti dengan 2, C-nya diganti dengan 13. Jadi min 8 dikuadratkan, min 8 kali min 8 plus 64 dibagi 4 yaitu 16. Kemudian 2 kuadrat 4 dikali 1/4 yaitu 4 dibagi 4 ya 1. Jadi 16 tambah 1 17 dikurangi 13 adalah 4. Akar 4 jadinya 2. Jadilah jari-jarinya adalah 2. Jadi ini soal nomor 5. Selanjutnya nomor 6. Tentukan persamaan lingkaran yang pusatnya di O 0,0 serta menyinggung garis G yaitu 4X min 3Y ditambah 10 sama dengan 0. Kalau tadi contoh soalnya adalah melalui sebuah titik sehingga menentukan jari-jarinya dengan mensubstitusi nilai nilai X dan Y-nya dari titik yang dilaluinya ya. Nah, kalau ini kan menyinggung garis. Jadi gambarnya seperti ini nih, aplikasi gambarnya ya. Ini titik pusatnya P di 0,0, ini R-nya jari-jari. Misalnya ini ada sebuah titik O. Ini pusatnya bukan di O, pusatnya di P ya. Nah, garisnya adalah 4X min 3Y ditambah 10 sama dengan 0. Ini aplikasinya kalau untuk menggambar garisnya kalian sudah belajar, yaitu menentukan titik potong dengan sumbu X, gitu kan. Kalau menentukan titik potong dengan sumbu X jika Y-nya 0, berarti kalau Y-nya 0 berarti kan X-nya adalah negatif 10 dibagi 4. Negatif 10 dibagi 4 berarti negatif 2,5. Ini di sini negatif 2,5, nih gambarnya sudah betul. Kemudian untuk titik potong dengan sumbu Y-nya jika X-nya 0. Kalau X-nya 0 berarti ini kan pindah ke ruas kanan, negatif 10 dibagi negatif 3, positif 3,3 lah perkiraan. Jadi positif 3,3 di sini, di atas sumbu X ya. Nah, ini adalah untuk garis G-nya gitu ya. Nah, kalian tidak perlu menggambar, saya menggambar hanya untuk memperjelas aja supaya kalian paham. Nah, bagaimana caranya kita mau mencari jari-jari? Karena kan jari-jarinya tidak ada ya. Pada gambar tadi terlihat jari-jari lingkarannya R yaitu OP, yaitu jarak titik O ke garis G. Bahwa jari-jari lingkaran tegak lurus terhadap garis singgungnya di titik singgung.
Nah, ini titik singgungnya ini O ya, pusatnya titik ya. Jadi dia tegak lurus, saya kasih tanda kotak ini, maksudnya siku-siku dia tegak lurus, garis jari-jari tegak lurus dan garis sikungnya. Nah, jarak titik O atau pusat P tadi ke garis G adalah dengan menggunakan rumus jarak, yaitu ini sebagai jari-jarinya R sama dengan OP sama dengan ada gambar lambang nilai mutlak AX 1 ditambah BY 1 ditambah C per akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, di sini A, B, C-nya adalah koefisien yang untuk dari garisnya. Ya, di sini berarti A-nya adalah 4, B-nya min 3, C-nya 10. Kemudian X1 Y satunya adalah pusat lingkarannya. Gitu. Di sini X1-nya adalah 0, Y-nya adalah 0. Ada lambang mutlak, artinya kalau hasilnya negatif, dia tetap jadi positif, ya. Jadi kalau nilai mutlak itu dijadikan positif karena yang namanya jarak tidak ada yang jaraknya negatif, ya. Misalnya jarak rumah kamu dengan sekolah adalah negatif 5 kilo, tidak mungkin. Jadi kalau yang namanya jarak adalah positif. Oke, nah ini kita lihat bahwa ini A-nya 4, B-nya min 3, C-nya 10, dan pusatnya di 0,0, berarti X1-nya 0, Y1-nya 0. Kita cari jari-jarinya. Nah, kita substitusi ya. A-nya diganti dengan 4, B-nya diganti dengan min 3, C-nya diganti dengan 10, ya. Kemudian X1-nya adalah 0, Y1-nya 0. Jadi 4 kali 0, 0, negatif 3 kali 0, 0, ditambah 10, jadikan 10. 4 kuadrat 16, ditambah 3 kuadrat yaitu 9, 25, akar 25 adalah 5. 10 dibagi 5, 2. Dan ini kebetulan hasilnya positif. Kalau hasilnya negatif dijadikan positif. Nah, jadi dapat jari-jarinya adalah 2, ya. Selanjutnya kita tentukan persamaan lingkaran yang pusatnya di 0,0 dengan jari-jarinya adalah 2. Ini ya, tadi rumusnya ini ya. Kalau yang pusatnya di 0,0, tinggal ganti aja R-nya dengan 2. Jadilah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4. Nah, ini ya. Nah, ini kesimpulan bahwa rumus jari-jari lingkaran yang dimana si lingkarannya itu dengan pusat X1, Y1 menyinggung sebuah garis AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Ini rumusnya ya. Selanjutnya contoh berikutnya nomor 7. Tentukanlah persamaan lingkaran yang pusatnya di titik A yaitu di 2, negatif 1 serta menyinggung garis G yaitu 3X ditambah 4Y min 12 sama dengan 0. Di titik P, ini titik P-nya agak jauh nih, ini titik singgungnya maksudnya ya. Ini pusatnya di 2, negatif 1 berarti dia pusatnya ada di kuadran keempat. Kemudian jari-jarinya belum ketahuan. Ini aplikasi dulu ya. Kalau garisnya sih kalau misalnya titik potong dengan sumbu X berarti jika Y-nya 0, berarti kan kalau pindahkan ke ruas kanan jadikan positif 12 ya. 12 dibagi 3, 4. Berarti di 4,0 sini. Ini 4,0, gambarnya sudah betul. Titik potong dengan sumbu Y-nya jika X-nya 0, berarti kan 12 dibagi 4, 3. Berarti di 0,3 di sini. Ini ya. Nah, ini prediksi jari-jarinya. Nanti kita hitung ya jari-jarinya dengan rumus yang tadi. Nah, ini berarti A-nya, koefisien A-nya 3, B-nya 4, C-nya negatif 12, X1-nya 2, Y1-nya min 1. Ini dari pusat. Kita substitusi ke rumus jari-jarinya, yaitu ini ya. Jadi A-nya diganti dengan 3, B-nya dengan 4, C-nya dengan negatif 12, X1-nya dengan 2, Y1-nya dengan negatif 1. Jadi 3 kali 2, 6. 4 kali min 1 min 4. 6 dikurangi 4 min 2 6 dikurangi 4 2. 2 dikurangi 12 negatif 10 per 3 kuadrat 9 ditambah 4 kuadrat 16. 25 akar 25 adalah 5. Negatif 10 dibagi 5 adalah negatif 2. Tapi karena di sini adalah nilai mutlak maka jadi positif 2. Jadi jari-jarinya 2. Jadilah persamaan lingkaran yang pusatnya di 2, negatif 1 dengan jari-jarinya 2 adalah X min A kuadrat. Jadi rumusnya X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan Y kuadrat. Jadi pusatnya 2, min 1 X min 2 kuadrat tambah Y min
kali min 1 kuadrat plus sama dengan 2 kuadrat. Ini kan negatif kan negatif positif. Jadilah X min 2 kuadrat tambah Y plus 1 kuadrat sama dengan 4. Ini persamaan lingkarannya dalam bentuk dasar. Kalau dalam bentuk umum kalian harus membukanya seperti itu. Nah, jika dibuka, kita buka ya, X kuadrat 2 kali min 2 kali X min 4X min 2 dikuadratkan plus 4, Y kuadrat 2 kali 1 kali Y plus 2Y 1 kuadrat 1, 4 nya pindah ke ruas kiri jadi min 4. Ini didekatkan Y kuadratnya dengan X kuadrat, min 4X nya didekatkan dengan plus 2Y, 4 nya pindah ke belakang. Ini kebetulan negatif 4 ya, jadi habis ya, 4 dikurangi 4 0. Jadilah penulisan dalam bentuk umumnya adalah E kuadrat ditambah Y kuadrat min 4X plus 2Y ditambah 1 sama dengan 0. Seperti itu. Nah, demikianlah materi mengenai persamaan lingkaran pada matematika peminatan kelas 11 IPA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.